Lebih lengkap soal sidak Menteri Perdagangan ke Pasar Cibubur, Jakarta Timur, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Gracia Adur. Gracia, hingga saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan harga minyak goreng curah yang dijanjikan oleh Mendak akan stabil di kisaran Rp14.000 per liter? Kalau di Pasar Cibubur, Jakarta Timur, ini harga minyak goreng curah 1 liternya dijual Rp14.000 hingga Rp15.000. Sedangkan kalau untuk minyak goreng kemasan, 1 liternya dijual Rp25.000. Nah, karena harga minyak goreng kemasan ini jauh lebih mahal ketimbang minyak goreng curah, maka para pembeli di sini lebih cenderung untuk membeli minyak goreng curah. Untuk itu, hari ini tadi saya bertanya ke para pedagang minyak goreng, memastikan bahwa stok minyak goreng untuk hari ini aman ketimbang beberapa minggu lalu yang sempat mengalami penurunan distribusi minyak goreng sehingga banyak menerima keluhan-keluhan dari para pembeli dan juga pedagang yang lainnya. Nah, tadi hari ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan di Pasar Cibubur. Tadi saya memperhatikan banyak sekali pedagang dan juga pembeli yang mengeluhkan hal ini kepada pihak Menteri Perdagangan atas masalah distribusi minyak goreng seperti stok yang juga kadang berkurang dan juga harga minyak goreng yang juga masih mahal. Oleh karenanya tadi para pedagang dan pembeli di sini sangat berkesempatan untuk bisa meminta kepada Menteri Perdagangan ataupun jajaran pemerintah lainnya agar segera memperhatikan stok minyak goreng ini agar tetap stabil dan juga harga minyak goreng ini kembali normal, karena ini juga menyusahkan para pedagang, khususnya ini mengalami kerugian seperti itu, dan juga ini juga mengalami kerugian bagi para pembeli yang juga memiliki bisnis rumahan di rumah seperti warung makan, kemudian gorengan seperti itu, Herjuno. Ya, Gracia, kita tahu bahwa ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Mendak untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok, tidak hanya cabai, lalu juga ada harga komoditas lain yang naik. Lalu sebenarnya apa penyebabnya, Gracia? Iya, tadi memang ditemukan ada komoditas bahan-bahan pokok lain yang mengalami kenaikan seperti cabai merah yang ditemukan harganya Rp110.000 per kilogramnya, kemudian bawang merah Rp60.000 per kilogram, ayam Rp28.000 per kilogram, telur Rp24.000 per kilogram, dan juga daging sapi ini juga mengalami kenaikan. Nah, kalau untuk cabai rawit sendiri, ini kenapa bisa mencapai Rp110.000 per kilogram, ini disebabkan karena gagal panen. Kemudian ayam ini juga mengalami kenaikan mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Ini disebabkan karena para peternak ayam memberi makan dengan pakan impor, jagung-jagung impor. Jadi para peternak ayam ini masih sangat bergantung dengan bahan pakan impor, sehingga ini yang bisa menjadi penyebab mengapa harga ayam bisa mengalami kenaikan mencapai Rp28.000 per kilogramnya. Kemudian daging sapi juga harganya masih naik dari masa Idul Fitri lalu, bulan lalu hingga hari ini juga masih mengalami kenaikan. Nah, meskipun mengalami kenaikan harga minyak goreng, ini para pedagang daging ini juga mengalami penurunan pembeli karena disebabkan adanya isu penyakit mulut dan kaki yang terjadi pada hewan ternak sapi. Kita dengarkan lebih lengkapnya pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Harga-harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik, hampir semuanya, kecuali beras. Hanya beras yang tidak, ya. Cabai saja naiknya hampir berapa itu ya? Hampir 20-30%. Dari 80.000 cabai rawit merah itu, jadi antara 80 naiknya sampai 100 harus 10. Cabai merah keriting itu juga 80-95 gitu. Ya, bawang merah juga naiknya hampir 20%. Telur kemarin sempat 26.000, sekarang rata-rata 29.000 per kilonya. Ayam tadi, daging ayam itu juga dari 21.000, 22.000, sekarang sudah 26.000 per kilo. Itu ya. Kalau daging sapi naik juga, tapi pembelinya turun drastis. Mungkin katanya akibat isu PMK itu. Jadi orang nggak
nggak mau, nggak ya mengurangi belanja dagingnya. Ini saya teman-teman tentu kita harus kerja cepat ya. Dan ini tentu tidak hanya domainnya Kementerian Perdagangan gitu. Bayangin cabai kan, itu ya gimana? Nah tentu kita nanti bersama Menko ya, tentu koordinasi dengan pertanian. Herjuno dan juga saudara, ini merupakan sidak perdana yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan seusai Presiden Joko Widodo melantik kemarin. Nah, kita pantau bersama apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya terkait bagaimana langkah antisipasi soal stok minyak goreng yang juga semakin langka dan juga harga minyak goreng yang naik. Kemudian ada juga komoditas bahan pokok di sini yang juga naik, yang ini juga membebani pedagang dan juga pembeli. Herjuno. Baik, kita nantikan upaya Mendak Zulkifli Hasan dalam 100 hari ke depan untuk menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Terima kasih rekan Gracia Adur dari Pasar Tradisional Cibubur, Jakarta Timur.